Dikit-dikit dituduh Wahabi. Ya, orang dakwah sunnah, orang dakwah salaf dituduh Wahabi. Dakwah sunnah mengajak kaum muslimin kepada sunnah Rasul. Sunnah di sini maksudnya ajaran Rasulullah SAW. Dakwah salaf maksudnya mengajak manusia memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salafus saleh. Lalu ada orang namanya salafi. Nah, yang salafi ini yang beda dengan kita itu sebenarnya Wahabi. Mengapa mereka ini pakai nama salafi? Gak mau dengan nama Wahabi. Ini memang trik mereka, cara mereka. Dan Wahabi ini ya propagandanya mengikuti manhaj salaf. Padahal ulama salaf itu manhajnya tidak satu. Metode pemikirannya tidak satu, banyak ulama-ulama. Dan mazhab 4 ini dari salaf semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang kita lihat di awal video tadi, bahwa Ustadz Wahabi ini marah-marah karena disebut sebagai Wahabi. Ustadz Al-Wahabi ini gak terima kalau dirinya disebut sebagai Wahabi, karena yang disampaikan, yang diajarkan kepada umat adalah sunnah atau ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan juga apa yang disampaikan itu adalah pemahaman ulama salaf, sehingga dia menganggap dirinya sebagai salafi, pengikut ulama salaf, bukan Wahabi. Makanya ketika dikatakan atau dituduh, dibilang bahwa ustadz ini adalah ustadz Wahabi, dia seakan-akan marah, dia seakan-akan tinggi darah. Kenapa dia kok disebut Wahabi? Sedikit-sedikit Wahabi. Namun kita santri Ahlus Sunnah wal Jamaah mempertanyakan, benar nggak apa yang disampaikan oleh ente itu sunnah Nabi, itu ajaran Nabi? Kalau memang apa yang disampaikan oleh ente, apa yang disampaikan oleh kaum ente itu ajaran Nabi, sunnah Nabi, kenapa ketika kita santri Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaum aswaja menampilkan dalil-dalil, menampilkan hadis-hadis, ente nggak terima, ente tidak menerima argumen kami, ente tidak menerima dalil kami? Kenapa? Katanya sunnah Nabi, katanya ajaran Nabi. Lah yang kami sampaikan ini juga hadis Nabi, yang kami sampaikan juga ajaran Nabi. Kenapa ente tolak? Ya alasannya kan karena tidak sama dengan panutan ente, tidak sama dengan ajaran Syekh ente, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ente juga mengaku bahwa yang ente sampaikan itu adalah ajaran ulama salaf, pemahaman ulama salaf. Kami juga meragukan, karena ketika kami menampilkan atau mengutip pendapat ulama salaf, perkataan ulama salaf, ente juga tidak menerima, bahkan ente membangkang. Misal masalah bid'ah, Imam Syafi'i itu ulama salaf, kata Imam Syafi'i bid'ah dibagi dua, tapi ente nggak terima, kata ente bid'ah itu semuanya sesat. Nah ini ente mengaku mengikuti ulama salaf, itu benar apa tidak? Kalau melihat dari fakta dan realita, itu bohong besar, dusta yang luar biasa. Kalau kita mencoba mendengarkan, menyimak apa yang disampaikan oleh Kiai Idrus Romli, Kiai Aswaja, singa Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Jawa Timur, beliau menegaskan bahwa kelompok yang menamakan dirinya sebagai salafi itu sebenarnya adalah Wahabi, pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pengikut Syekh Albani, pengikut Ibnu Utsaimin, dan seterusnya. Dan dulu nama Wahabi itu adalah nama yang dibanggakan oleh kaum Wahabi yang sekarang menamakan dirinya sebagai kelompok salafi. Dulu mereka bangga menjadi kelompok yang bernama Wahabi, itu bangga. Cuma sekarang mereka itu berganti nama menjadi salafi, dan itu hanya propaganda mereka, hanya trik mereka saja. Sebenarnya ya mereka Wahabi.
Kalau misalnya kita menyebut nama Wahabi, mereka kaum Salafi ini akan tersinggung banget. Coba lihat di komentar-komentar YouTube Najat Ngaji. Wah, mereka luar biasa marah kalau misalnya kita sebut sebagai Wahabi. Padahal dulu Wahabi itu adalah nama yang dibanggakan oleh kaum yang sekarang menamakan dirinya sebagai kaum Salafi tersebut. Kiai Idrus Romli menegaskan bahwa kelompok Wahabi yang sekarang menamai dirinya sebagai Salafi itu tidak pantas disebut sebagai Salafi, nggak pantas banget. Salah satu alasannya begini, kalau kita melihat sejarah, kita melihat kitab-kitab tentang biografi ulama salaf, ternyata ulama salaf itu banyak. Tidak hanya 1, 2, 3, ulama salaf itu banyak dan mereka memiliki manhaj sendiri di dalam berpikir. Mereka memiliki cara tersendiri di dalam memahami hukum-hukum Islam, memahami Al-Quran, memahami hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Wahabi yang sekarang mengaku sebagai Salafi, mengaku sebagai bermanhaj salaf, mengikuti manhaj salaf yang mana? Mengikuti ulama salaf yang mana? Dari sekian banyak ulama salaf, itu yang mana yang diikuti oleh Wahabi ini? Anehnya kan begini, kaum Wahabi ini seakan-akan bermanhaj salaf sendirian, yang lain tidak bermanhaj salaf. Kaum Wahabi ini menegaskan bahwa hanya kaum Wahabi yang mengikuti pemahaman ulama salaf. Selain Wahabi tidak mengikuti pemahaman ulama salaf. Selain Wahabi sesat menyesatkan masuk neraka. Ini kan apa yang kita dengar dari kaum Wahabi. Ternyata ketika kita cek pemahaman ulama salaf, akidah ulama salaf, jauh banget dengan apa yang disampaikan oleh kaum Wahabi. Jauh banget, akidahnya nggak sama. Akidah kaum Wahabi dengan akidah ulama salaf nggak sama. Dan ketika kita sampaikan bahwa akidah mereka tidak sama dengan akidah salaf, lalu kita jelaskan bahwa akidah salaf itu seperti ini, seperti ini, mereka tetap tidak mau kepada akidah ulama salaf. Mereka tetap berada di dalam akidah Wahabi. Kiai Idrus Romli juga menyampaikan bahwa ulama salaf versi Wahabi itu beda dengan ulama salaf versi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut Wahabi, ulama salaf itu adalah Imam Ahmad bin Hambal. Selain Imam Ahmad bin Hambal, jika ada pendapat Imam Ahmad bin Hambal beda dengan pendapat ulama salaf yang lain, maka oleh Wahabi yang diikuti adalah Imam Ahmad bin Hambal. Sedangkan ulama salaf yang lain yang berbeda dengan Imam Ahmad bin Hambal oleh Wahabi itu tidak diikuti. Jadi sekian banyak ulama salaf yang diikuti oleh Wahabi cuma satu, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian setelah bertahun-tahun, pada abad ke-8 itu muncul yang namanya Syekh Ibnu Taimiyah. Nah, ketika ada pendapat dari Syekh Ibnu Taimiyah, ternyata kok beda dengan pendapat dari Al-Imam Ahmad bin Hambal, maka Wahabi hanya mengambil dari pendapatnya Syekh Ibnu Taimiyah. Jadi menurut Wahabi, ulama salaf itu adalah Syekh Ibnu Taimiyah, padahal hidupnya adalah pada abad ke-8. Kemudian pada sekitar setelah Ibnu Taimiyah, bertahun-tahun setelah Ibnu Taimiyah, itu kemudian muncul yang namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sekitar abad ke-12. Berarti jauh banget ya antara jarak Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Syekh Ibnu Taimiyah. Nah, kaum Wahabi kemudian mengikuti Syekh yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Dan ketika ada pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak sama dengan pendapat dari Syekh Ibnu Taimiyah, maka yang diambil dan yang diikuti hanya pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian pada zaman modern ini muncul ulama-ulama atau syekh-syekh baru yang kemudian menjadi panutan Wahabi, misalnya Syekh Albani. Maka oleh Wahabi Syekh Albani ini diikuti. Kalau ada pendapat Syekh Albani tidak sama dengan pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka yang diikuti hanya Syekh Albani. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak diikuti. Akhirnya pemahaman Wahabi ini semakin tahun semakin sempit, semakin kacau, dan semakin tidak karuan. Tanda yang sangat jelas bagi kita bahwa akidah Wahabi
Pemahaman Wahabi adalah pemahaman yang sesat, pemahaman yang bukan dari Rasulullah, pemahaman yang bukan dari ulama salaf adalah bahwa Wahabi menyalahi mayoritas ulama. Pemahaman Wahabi tidak sama dengan pemahaman mayoritas umat Islam. Padahal kata Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis, jika terjadi perbedaan pendapat di antara kaum muslimin, maka ikutilah yang sawadul aqdam, ikutilah mayoritas umat Islam. Begitu juga kadang kita melihat bahwa sesama Wahabi itu saling beda pendapat tentang bid'ah. Ada misalnya suatu amalan, menurut Syekh Albani bid'ah, menurut Syekh selain Albani tidak bid'ah. Tetapi kenapa yang dianggap sesat itu hanya kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ketika misalnya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bukan bid'ah, sedangkan Wahabi mengatakan bid'ah, maka Wahabi itu akan kenceng banget mengatakan bahwa kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sesat karena melakukan bid'ah. Padahal di kalangan Wahabi sendiri kadang-kadang itu berbeda pendapat mengenai suatu amalan itu bid'ah atau tidak. Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan tidak. Nah ini kan aneh bin aneh. Lebih lanjut kita dengarkan ceramah dari Kiai Idrus Romli. Dan Wahabi ini ya propagandanya mengikuti manhaj salaf. Padahal ulama salaf itu manhajnya tidak satu. Metode pemikirannya tidak satu, banyak ulama-ulama. Dan mazhab 4 ini dari salaf semua. Nah, Wahabi ini, salafnya Wahabi ini tidak diambil semua, tetapi dilokalisir kepada pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal. Selain pemikiran Imam Ahmad, walaupun lebih dulu daripada Imam Ahmad, oleh Wahabi tidak dianggap sebagai pemikiran salaf. Ini curangnya dia. Ini yang pertama. Yang kedua, Imam Ahmad ini kan punya satu mazhab. Pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal ini gak diambil semua sama Wahabi, tapi masih disempitkan lagi, dilokalisir ya pada pemikiran-pemikiran Imam Ahmad yang diterima oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini hidup pada akhir abad ke-7 dan awal abad ke-8. Nah, dan menurut Wahabi, pemikiran Ibnu Taimiyah yang berbeda dengan Imam Ahmad bin Hanbal, maka pendapat Imam Ahmad bin Hanbal gak diambil. Mengapa? Yang dianggap salafi adalah pikiran Ibnu Taimiyah. Padahal abad ke-8. Lalu dipersempit lagi. Tidak semua pikiran Ibnu Taimiyah itu diambil oleh Wahabi. Dipersempit pada pikiran pendiri Wahabi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Karena itu, kalau ada pendapat Ibnu Taimiyah berbeda dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, pendapat Ibnu Taimiyah gak diambil. Mengapa? Itu bukan salaf. Yang salaf adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Sebagian salafi yang di Indonesia mempersempit lagi kepada Wahabi modern dari Yordania, Syekh Nasir Al-Albani. Pendapat pendiri Wahabi yang gak sama dengan Albani tidak dianggap salafi. Albani yang dianggap salafi. Makanya Wahabi ini semakin lama semakin gak karu-karuan cara ibadahnya. Beda dengan ibadahnya Wahabi yang dulu-dulu.